salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Gembala Markus Sudarji dengan tema peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita bertumbuh bersama di kelas pemuridan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk ibadah ABI, anak Bethel Indonesia juga dilakukan secara online dan untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp anak Bethel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anaknya bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi jemaat GBI Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan diakonia atau misi dapat ditransfer ke rekening Ibu Eri. Sehubungan masa pandemi ini, kami melakukan aksi sosial yaitu pembagian nasi bungkus selama bulan April dan kami juga menyajikan setiap harinya renungan firman atau jurnal yang Bapak Ibu bisa nikmati dan akses di akun YouTube channel GBI Citra Garden 2. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Stay healthy, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya kabar Bapak Ibu semuanya ada dalam keadaan baik dan semua karena anugerah Tuhan yang terus melimpah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita akan datang kembali di hadapan Tuhan di hari Minggu ini. Kita mau beribadah, kita mau membawa sorak-sorai kita, pujian kita yang terbaik bagi nama Dia. Kita mau menyembah Dia, kita mau menyatakan kasih dan iman kita seperti kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, siapapun yang ada di sekitar kita saat ini, saat kita beribadah di rumah, mari berikan senyum kepada Dia, senyum yang terbaik kepada Dia. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin beribadah sendiri, berikan senyum yang terbaik kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Yang boleh terus kami nikmati senantiasa ya Bapa, setiap saat ya Bapa. Hingga detik ini Tuhan, hingga waktu ini ya Bapa, kami boleh melewati hari-hari kami ya Bapa. Meskipun kegiatan kami, aktivitas kami dibatasi ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan lewat hal ini Tuhan, ini membawa kami semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Ini membawa hidup kami Tuhan, iman kami Tuhan semakin tinggi di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, pagi hari ini Tuhan, dengan keberadaan kami datang ya Bapa. Kami mau katakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Dan kami mau bersyukur Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami dan kami siap membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kita mau datang bersyukur, kita mau bawa terus hati kita yang percaya kepada Dia. Bahwa apapun yang terjadi saat ini kita mau terus katakan, hati kami tetap percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan dan kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu
setiamu padaku. Oh, takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak sekali lagi. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu kan dikatakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Tangan, mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Karena Dia adalah Tuhan yang begitu baik terhadap kita. Dia adalah Allah kita yang setia. Walaupun Dia sudah naik ke surga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk selalu menghibur kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kau Allah Roh Kudus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, kami dapat menikmati Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami sebentar juga selesai mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk Engkau. Demi nama Yesus Kristus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Dan saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Situasi hari-hari ini masih kita mengikuti semua himbauan pemerintah, apalagi PSBB sampai tanggal 22 Mei. Kita terus berdoa untuk itu. Kiranya perang melawan COVID-19 ini cepat berlalu dan Bapak Ibu terus mengikuti semua aturan yang ada. Saya bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menyajikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Justru di saat-saat seperti ini kita membutuhkan topangan, kita membutuhkan kekuatan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sebagai ayat pemula yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, menjelang Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan ini kepada murid-muridnya secara khusus yang waktu itu berkumpul di sana. Menurut catatan Lukas ada kurang lebih 120 orang. Dan saudara, sebelum Yesus mengucapkan kata-kata ini dan sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid bertanya. Saudara, ini adalah satu gambaran tentang paradigma dan cara berpikir. Murid-murid bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus sudah kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Tetapi paradigma dan cara berpikirnya ternyata belum berubah. Padahal Yesus mengajar mereka, Yesus memperingatkan mereka, Yesus memberikan arahan kepada mereka. Namun saudara, pola pikir, cara pandang, paradigma murid-murid Tuhan masih belum mengalami satu perubahan. Bukankah saudara, hari-hari ini kita juga bisa merasakan, mengalami, mungkin kita sudah sekian lama ikut Yesus, tapi ketika ada badai yang ada menerpa kita, seringkali kita kembali kepada pola pikir yang lama kita. Yesus datang ke dalam dunia ini
ingin memberikan pemahaman selain memang dia harus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tapi yang paling utama, bagaimana kita mengalami berkat rohani dalam hidup ini. Dan ternyata murid Tuhan masih juga punya paradigma yang lama. Mengapa ayat itu muncul, saudara? Karena murid-murid berpikir kalau minggu yang lalu dikatakan bahwa Petrus belum mengalami perubahan karena cara berpikirnya bahwa mereka itu akan mengalami kemerdekaan secara nasional. Dan ternyata masih juga mencengkeram pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi raja secara nasional. Sehingga mereka bertanya, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan? Mungkin yang diharapkan adalah seperti Daud memerintah, seperti Salomo memerintah. Tapi yang Yesus maksudkan sebagai Mesias adalah dia menjadi raja di dalam hidup kita. Memang sangat sulit untuk merubah paradigma. Berapa banyak saudara ketika menghadapi empasan-empasan dalam hidup ini. Pikiran kita adalah pikiran duniawi, bukan pikiran surgawi. Yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran duniawi. Saya berpikir saudara bahwa ketika saya dulu belum percaya Yesus, pemikiran-pemikiran tradisional yang ditanamkan oleh orang tua saya begitu menancap. Sehingga ketika saya harus beralih menjadi orang percaya, pikiran saya harus memikirkan hal-hal yang rohani. Itu sangat sulit untuk dirubah, saudara. Sekalipun saudara, ada pengajaran-pengajaran bertubi-tubi. Ketika ada hempasan, ada terpaan dalam hidup ini. Jujur saudara, berapa banyak kita yang mengalami kegoncangan dan bahkan kekhawatiran, ketakutan saudara. Hari-hari ini mungkin itu yang terjadi. Tapi saya terus berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada kebenaran firman yang hari ini kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya saudara, pemikiran itu tidak mudah berubah. Albert Marabian Circa berkata demikian saudara. Perubahan pikiran seseorang itu akan 90% berubah ketika seseorang itu tidak mendengarkan satu kali saja. Karena ketika dia dengar satu kali saja, pada akhir 30 hari tinggal 10% yang tertinggal dalam pikiran kita. Jadi tidak heran saudara, murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Walaupun udah berkali-kali saudara. Apalagi hidup kita saudara. Seharusnya berkali-kali merenungkan firman. Berkali-kali menghayati firman. Berapa banyak di antara kita yang terus pikiran kita kepada hal-hal yang duniawi. Yesus mengajar kepada kita. Padahal saudara, ketika dia ada di dalam dunia ini, dia mengajar berulang-ulang. Saudara, mengajar kepada kita berulang-ulang tentang kebenaran firman. Apa sih yang menjadi persoalan? Ternyata yang menjadi persoalan utama adalah, saudara, kita belum mengalami pencerahan, yaitu Roh Kudus yang membukakan pikiran kita. Itulah sebabnya tema hari ini peran Roh Kudus. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dalam perjalanan ini tidak bertanya-tanya lagi, kapan Tuhan Engkau memberkati saya? Kapan Tuhan Engkau memulihkan usaha saya? Kapan Tuhan Engkau melalukan dari semuanya ini? Bukan itu saudara. Bukan kita meminta Tuhan melalukan itu. Tetapi bagaimana kita kuat menghadapi setiap kesukaran-kesukaran yang ada. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu tahu
Tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tapi yang harus kau ketahui bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang paling utama. Ternyata kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus dalam hidup ini. Untuk membukakan pikiran hati kita. Supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Dan yang Tuhan mau ketika kita menerima Roh Kudus, kita menjadi saksi, saudara. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita orang-orang yang kuat menghadapi tantangan hidup ini. Bukan menang, saudara. Saudara sembuh dari sakit penyakit. Saudara ekonomi saudara yang lemah. Akhirnya saudara, jadi berubah, diberkati. Bukan itu, saudara. Tetapi bagaimana kita kuat dan akhirnya kita menjadi saksi bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita tetap bertahan menghadapi setiap tantangan hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menjadi saksinya. Dan kamu akan menerima kuasa. Kuasa itulah yang membuat kita, saudara, kuat untuk menjadi saksi Tuhan. Kata saksi itu berarti martir. Apa sih martir itu, saudara? Saksi di depan hukum. Melihat kejadian, waktu dan keadaan situasi saat itu. Itu yang namanya saksi. Kita bisa menjadi saksi di kejadian peristiwa zaman itu, menjadi saksi. Saudara dipanggil ketika ada pengadilan, saudara diminta bersaksi. Apakah saudara benar melihat peristiwa itu? Saudara dengan mata kepala saudara dan saudara memberikan laporan, saudara disumpah di sana. Dan kalau itu betul, saudara, itu yang akan saudara menguatkan terdakwa bisa untuk dijebloskan dalam penjara atau terdakwa saudara dibebaskan. Itu, saudara, salah satunya adalah saksi untuk menguatkan itu. Saudara dan saya menjadi saksi. Di tengah-tengah gejolak seperti ini, saudara dan saya menjadi saksi. Apakah saudara benar-benar mengalami, melihat seperti yang saudara ceritakan dalam kehidupan orang percaya Tuhan? Beberapa minggu lalu kita berbicara tentang yang ku kehendaki ialah mengenal. Apakah saudara betul-betul mengenal dia? Dan ketika saudara ngadapin kesulitan, kejadian yang terjadi hari-hari ini, saudara dapat mempertanggungjawabkan hidup ini. Ataukah saudara menjadi orang-orang yang kalah terhadap persoalan ini? Yang kedua, saksi dalam iman. Mengalami pengalaman iman di dalam pengenalan akan Kristus dan karya keselamatan. Saudara, pentingnya saudara mengalami Kristus dalam hidup ini. Berhari-hari saudara saya menyampaikan tentang karya keselamatan. Seolah-olah saudara, apa yang saya sampaikan itu enggak nyambung dengan kejadian-kejadian selama ini. Mungkin saudara berkata, Pak, yang Bapak sampaikan itu enggak relevan. Butuhnya itu, Pak, Bapak ngomong tentang COVID-19 dan kemudian bagaimana mendoakan kami supaya kami terlepas dari itu. Mungkin saudara berkata demikian. Seolah-olah yang saya sampaikan itu tidak ada kaitannya. Justru itu menjadi basic, menjadi dasar. Ketika saudara memiliki iman yang kuat, saudara punya pengenalan akan Tuhan dengan benar, saudara akan sanggup mengatasi dan melewati setiap persoalan yang ada dalam hidup ini. Itu saksi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Itu yang namanya saksi. Yaitu kita punya kesaksian iman, mengalami pengalaman iman, pengenalan yang benar akan Kristus, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Saudara akan tetap bertahan menghadapi apapun.
Karena saudara tahu siapa Yesus saudara, siapa Tuhan saudara dalam hidup ini. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan Bapak? Saya pun juga perlu terus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Terus mengalami pengalaman-pengalaman iman dalam hidup ini. Yang ketiga, kata martir. Itu berarti saudara menunjukkan keaslian iman kita di dalam Yesus. Sampai pada akhirnya kita tetap bertahan di dalam Dia. Kemenangan bukan saudara kita terbebas dari sakit penyakit, kita terbebas dari ekonomi, tapi kemenangan itu bagaimana kita tetap bertahan dalam hidup ini. Yang lalu saya berkata saudara, jangan meminta Tuhan membebaskan kita dari beban-beban yang ada pada kita. Tapi yang paling utama saudara berkata, Tuhan berikan kekuatan supaya pundakku kuat menanggung penderitaan ini. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan kita percaya memang Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ketika saudara percaya kepada Yesus, Roh Kudus diam di dalam hidup ini. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Itulah sebabnya dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu adalah mitra di dalam hidup kita. Roh Kudus punya ciri dan karakteristik. Yang pertama, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu akan menolong kita. Dia disebut sebagai Roh penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita. Percayalah saudara, Roh Kudus menyertai kita. Kata penolong yang dipakai adalah parakletos, yaitu orang yang memohon alasan orang lain untuk berhadapan dengan hakim, yaitu Roh Kudus sebagai pembela kita. Roh Kudus sebagai penasihat, pembela hukum di dalam hidup kita. Kalau istilah sekarang adalah Roh Kudus itu pengacara dalam hidup kita. Kita punya pengacara yang dahsyat. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut. Pengadilan hari-hari ini yang saya maksudkan adalah situasi kesulitan. Saya tidak bicara pengadilan secara harfiah, pengadilan di tempat namanya di pengadilan pemerintah atau apa. Yang saya maksudkan ini saya arti rohanikan. Kita hari-hari ini menghadapi yang namanya satu pengadilan. Tapi kita percaya ada pengacara yang membela kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa ada pembela dalam hidup saudara? Makanya saudara pemazmur berkata dalam pasal 27 Mazmur ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku yang ada di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Percayalah saudara,
Ketika Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang turun untuk membela kita. Tapi lagu ini mengatakan bahwa Yesus juga adalah pembela dalam hidup kita. Mari angkat tangan kananmu. Kita naikkan pujian. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya. Kita punya pembela Roh Kudus dalam hati kita. Dia menyertai kita. Dia menuntun langkah hidup kita. Kemanapun saudara pergi, jangan pernah takut. Roh Kudus selalu menjadi mitra kerja di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Untuk menuntun engkau, untuk membimbing engkau, untuk menyertai hidup saudara. Roh Kudus sebagai mitra kerja kita. Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran. Roh kebenaran. Dalam pasal 14 ayat 17 di sana dilanjutkan dari pasal 16 ayat 16 dan kemudian kita ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dan ia tidak dapat menerima, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kata firman Tuhan, kamu mengenal Roh Kudus. Ia akan menyertai, tadi sudah. Dan yang berikutnya, ia akan diam di dalam kamu. Diam di dalam hidup kita. Roh Kudus diam dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita, kita yang percaya pada Yesus, hidup kita benar-benar dalam kebenaran. Hidup kita benar-benar menurut kebenaran. Saudara, dalam kenyataan sehari-hari kita akan berjalan di dalam kebenaran. Haleluya. Hari-hari yang sulit, kadang sangat sulit juga untuk kita bisa berkata benar, untuk kita bertindak benar. Tapi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu, saudara, akan mengajar kepada kita. Roh kebenaran itu akan menuntun hidup kita. Roh kebenaran itu akan membuat saudara kita punya moralitas yang benar dalam hidup ini. Yuk kita akan tetap dalam pengajaran yang benar. Lawan dari benar di sini adalah palsu. Kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita, kita akan benar-benar menjadi orang Kristen diuji kesejatian kita. Minggu lalu saya mengakhiri dengan satu statement. Karakter kita akan kelihatan ketika kita ada tekanan, itu adalah ujian. Kita menjadi Kristen sejati atau tidak. Kesejatian Kristen kita bukan kita buat-buat, tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup ini. Kita menjadi orang Kristen melakukan kesejatian hidup kita. Saudara, bukan kita untuk mengejar supaya kita hidup benar,
Tetapi karena kebenaran itu ada di dalam hidup ini, kita bisa tadi menjadi saksi. Saksi adalah kita menunjukkan pada orang lain, kita tetap berpegang pada kebenaran, yaitu kita hidup sebagai orang percaya yang sejati. Hari-hari ini saudara, kita akan diuji. Ya, apakah kehidupan kekristenan kita itu sejati apa enggak, saudara? Ya. Kita sudah 1 bulan, ya tepatnya sudah 1 bulan. Saudara tidak bisa ada di ruang ibadah. Dan saudara, saya ada di tempat ini. Saudara tidak ada jemaat kecuali yang merekam saya dan tim. Sesuai dengan PSBB, kan gak boleh banyak orang. Dan itu kita lakukan itu. Dan saudara gak bisa duduk di bangku yang biasa saudara nyaman duduk. Makanya saudara, ketika saudara ada ibadah, saudara gunakan sebaik mungkin. Ada jok yang mengatakan demikian saudara. Ada jok yang menuliskan dan memberikan satu gambar demikian saudara. Ya, waktu saudara ibadah, saudara selalu online dengan HP saudara. Tapi sekarang saudara harus ibadah di rumah. Saudara harus online di rumah. Makanya saudara, waktu ibadah jangan suka online saudara. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sedang diuji dalam pengertian untuk kemurnian saudara. Roh kebenaran itu apakah kita bisa manifestasikan dalam hidup ini apa tidak? Saudara tidak ada yang ngawasi. Saudara ketika hari Minggu, saudara harus ibadah online, saudara harus setel dan nonton YouTube di rumah saudara masing-masing. Apakah saudara nonton atau tidak? Itu saudara tidak bisa diawasi kecuali saudara dan keluarga saudara. Ini artinya bahwa saudara diuji. Ketika ada tekanan, ada persoalan, apakah saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Itu artinya saudara bahwa Roh Kudus diam di sini membuat kita tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup sebagai orang Kristen, kekristenan kita adalah Kristen yang sejati. Itu dia. Dan yang ketiga saudara, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, saya mengikuti satu seminar. Seorang hamba Tuhan, walaupun dia gak menyampaikan, dia gak berkata, saya bernubuat, tidak berkata demikian saudara. Tapi isinya sebenarnya ada satu nubuatan. Ketika dia mengajar, suami istri mengajar kami, sebenarnya itu sebuah nubuatan. Sudah waktunya saudara, iman Kristen dibangun dari keluarga. Makanya kembali kepada keluarga. Makanya tema gereja kita adalah menghadirkan kerajaan Allah dimulai dari keluarga. Dengan cara bagaimana? Keluarga, suami istri dan anak-anak mendidik mereka pada jalan Tuhan. Itu maksudnya saudara. Mungkin saudara gak tahu berapa bulan lagi kita gak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Tetapi saudara ada di rumah masing-masing. Disitulah sebenarnya saudara kesempatan untuk membangun iman. Kenapa gereja mula-mula begitu kuat saudara? Karena mereka saudara membangun iman mereka di rumah masing-masing setelah pencurahan Roh Kudus. Roh kebenaran itu ada di dalam hidup mereka. Mari hari-hari ini kita mau saudara untuk kita membangun iman kita melalui persekutuan di keluarga masing-masing. Saya percaya saudara merindukan untuk bertemu di ruang ibadah. Tapi percayalah saudara, sebenarnya tujuan Tuhan supaya kita di keluarga kita masing-masing, di sanalah mulai kita bertumbuh iman kita untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Itulah roh kebenaran mitra kita. Yang terakhir,
Roh penghibur. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ya saudara, itu yang akan mengajar, itu yang akan mengingatkan, itu yang akan menuntun hidup saudara. Roh penghibur. Sama saudara, roh penghibur ini juga dari kata aslinya adalah parakletos. Tapi di sini diterjemahkan penghibur. Apa maksudnya saudara? Dia akan mengajar. Dia akan mengingatkan. Dia menggantikan Kristus untuk mengingatkan saudara. Membimbing langkah hidup saudara. Dalam kekuatan ilahi. Roh Kudus itu akan menopang kita. Dia sebagai seorang konselor. Dia sebagai pendamping dalam hidup kita. Yang akan terus menuntun hidup kita. Ketika kita membutuhkan dia. Dalam keadaan kita dicobai. Dalam keadaan penganiayaan. Supaya apa? Supaya nama Yesus, kerajaan Allah tetap ditegakkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita dapat kekuatan, kita dapat penghiburan. Saudara, sehingga hidup kita terus tetap mengandalkan dia. Dan kita tidak pernah goyah dalam hidup ini. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah Roh Kudus. Dia akan menopang kita, mengingatkan kita. Kenapa dia mengingatkan kita? Karena kita sering lupa. Kalau dia nggak ngingatin, kalau kita nggak lupa, nggak mungkin kita diingatin. Diingatkan sesuatu yang pernah kita dengar. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dari apa? Dari ketika kita beribadah beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu. Itu semua diingatkan. Mari kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Yang selalu memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Dan saudara, bukan hanya itu, penghibur itu diutus. Diutus untuk apa saudara? Roh penghibur itu juga yang tadi disebut juga roh kebenaran. Yang diutus untuk bersaksi. Kamu juga harus bersaksi bersama-sama dengan aku. Itu kata firman Tuhan. Pada akhirnya, kembali lagi. Kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus dalam hidup ini. Haleluya. Biarlah kebenaran firman ini boleh menguatkan kita. Saya tahu hari-hari ini saudara sedang susah. Saudara mungkin hari-hari ini tidak tahu saudara harus berbuat apa. Tapi tahukah saudara, roh penghibur akan selalu ada dalam hidup saudara. Dia diam, dia menyertai, dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Adakah di antara saudara yang di rumah masing-masing hari ini engkau selalu bertanya sampai kapan ini berlalu? Tapi kita mau berkata, sampai kapanpun kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Mungkin kita berkata hari-hari ke depan itu mustahil. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup ini, Tuhan buat perkara ajaib akan terjadi dalam hidup ini. Mari angkat tangan kananmu dan berkata, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus
hidup kita. Mari pegang roti dan anggur di tangan kanan saudara. Biarlah lewat kebenaran firman ini, Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan Roh Kudus yang menghibur kita. Kita mendapatkan penghiburan yang sejati. Dan hari ini kita mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Saya mau membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Beberapa waktu yang lalu di Jumat Agung saya berkata, roti ini jangan dipecahkan, karena saudara Yesus yang memecah-mecahkan buat saudara. Saya berkata, kenapa makanlah, kata makanlah. Itu sampai kita sembari kita berdoa, kita rasakan keras, kita makan. Bukan ketika saudara potek, tak langsung bunyi kerak, bukan. Ketika kita makan, itu maksudnya. Kenapa harus demikian? Karena ketika kita merasakan itu, tubuh kita merasakan, jiwa kita merasakan. Izinkan ini menjadi alat anugerah Allah untuk berbicara dalam hidup kita. Karena di dalamnya ada kehadiran Tuhan. Untuk kita boleh merasakan akan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat kita. Dan darahnya adalah darah perjanjian buat kita. Saya mau melanjutkan firman Tuhan. Yang kedua yang perlu saya jelaskan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Artinya apa saudara? Kita ini layak minum dan makan roti ini. Kita tidak berdosa terhadap tubuh Tuhan. Ayat yang ke-28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, sekali lagi mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, artinya kita mengakui bahwa ini adalah roti di mana Yesus hadir. Itu maksudnya. Itu mengakui tubuh Tuhan. Kita hari ini menghormati. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu, darah perjanjian. Kami bersyukur kepadamu. Kami mengakui tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecah bagi kami. Engkau mati bagi kami. Engkau berkorban bagi kami. Mari angkat tinggi-tinggi. Dan kita berkata terima kasih. Dan kita berkata, Tuhan, kami mau makan roti ini yang di dalamnya kehadiran-Mu, tubuh-Mu yang dipecah-pecah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara. Angkat lebih tinggi di atas kepala. Berikan syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami. Mari berkata terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Engkau mati bagi kami, Engkau menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima ini. Mari kita terima dan kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Mari kita naikkan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Percayalah saudara, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. yang suka. Gak ada yang mustahil dan yang sukar bila Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang mustahil Bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah Katakan dengan iman, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja Di antara kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah saudara, Roh kebenaran itu akan terus menuntun langkah hidupmu. Ada yang sakit, ada yang lemah. Taruh tangan kiri saudara di dada. Dan saudara berkata, terima kasih Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, yang selalu menyertai, ada di dalam hidup ini, menopang hidup. Saudara akan menerima peneguhan dan kekuatan yang baru.
Dan engkau terima berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa di surga. Kasihnya yang kekal dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.